Media Thailand tepis anggapan Timnas Indonesia tak cuma andalkan pemain naturalisasi. Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia, Bung Towel bilang gak pantas. Timnas Indonesia U17 tetap fokus, tak anggap remeh Afghanistan meski sudah lolos Piala Dunia. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. PSSI semakin gencar melakukan naturalisasi terhadap pemain-pemain keturunan untuk membela Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran para pemain naturalisasi terbukti mampu meningkatkan kualitas permainan skuad Garuda. Hasilnya, Indonesia menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bahkan mampu bersaing dengan tim-tim raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga. Dan teranyar, Indonesia mengokohkan posisi di 4 besar klasemen grup C usai mengalahkan Bahrain 1-0. Peluang tim Merah Putih untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar, yaitu dengan 2 laga tersisa. Indonesia akan melakoni 2 laga penentuan di putaran ketiga melawan China dan Jepang pada Juni mendatang. Namun tidak sedikit yang menganggap Indonesia hanya mengandalkan para pemain naturalisasi. Anggapan tersebut biasanya datang dari para penggemar tim-tim rival Indonesia di Asia Tenggara. Ada yang menilai Indonesia tidak bisa berbicara banyak di level Asia tanpa pemain keturunan. Media Thailand menepis tanggapan tersebut. Media itu menilai bahwa Timnas Indonesia juga berkembang tanpa pemain naturalisasi dan itu dibuktikan oleh skuad muda Timnas Indonesia U17 yang lolos ke Piala Dunia U17 dengan mengandalkan para pemain lokal. Berbanding terbalik dengan Timnas Thailand yang harus puas pulang tanpa poin alias menjadi juru kunci grup setelah dihajar Timnas China dengan skor 2-0. Timnas U17 Thailand menjadi wakil ASEAN paling buruk di Piala Asia U17 2025 setelah digilas China. Hadirnya talenta Manchester United Silva Maxes nampaknya tak membantu banyak untuk Thailand di Piala Asia U17 2025. Pemain tim muda Manchester United itu hanya menyumbangkan 1 gol saat melawan Uzbekistan. Silva Maxes kemudian menjadi starter pada laga melawan Arab Saudi dan China. Ia tak bisa berbuat banyak pada laga itu. Pemain 15 tahun itu bermain 69 menit saat melawan Arab Saudi dan 66 menit menghadapi China. Hasil Thailand di Piala Asia U17 2025 juga menjadi paling buruk dibandingkan wakil ASEAN lain, Timnas U17 Indonesia dan juga Vietnam. Indonesia menunjukkan kepada Asia Tenggara bahwa mereka tidak hanya fokus menaturalisasi pemain dari Eropa untuk Timnas. Di level usia muda dengan fondasi yang saat ini, sepak bola Indonesia juga punya potensi besar. Lebih lanjut, Siam Sport juga memuji hadirnya beberapa kompetisi usia muda sebagai wadah lahirnya pemain berbakat. Pada kelompok umur U17 sendiri, Indonesia memiliki setidaknya 3 turnamen berbeda dalam setahun, termasuk kejuaraan nasional, remaja, Piala Suratin, dan Elite Pro Academy. Turnamen ini tidak hanya berlangsung di tingkat nasional tetapi juga memiliki kualifikasi regional di setiap provinsi dan kota sehingga menciptakan kesempatan bagi ribuan pemain muda untuk menunjukkan bakat mereka, di mana sistem kompetisi yang beragam ini membantu menemukan dan juga memilih wajah-wajah terbaik untuk Timnas U17 Indonesia. Ya, pertandingan dari level U13, U15, U17 diadakan terus-menerus dan sangat kompetitif untuk membantu para pemain muda mengumpulkan pengalaman dan juga melatih semangat kompetitif mereka. Hal ini berbeda dengan banyak negara Asia Tenggara lain di mana liga-liga usia muda seringkali berkurang dan kekurangan investasi ataupun kontinuitas. Dari landasan inilah nama-nama yang bermain untuk Indonesia di turnamen Asia ditemukan dan diberi kesempatan untuk bersinar di kancah kontinental. Sementara itu, pengamat sepak bola Bung Towel mengatakan bahwa penampilan Timnas Indonesia U17 masih jauh dari kata meyakinkan meski berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025. Bung Towel mengkritik penampilan dari Timnas U17, di mana dalam sebuah video yang dibagikan akun TikTok @444idn, Bung Towel menyatakan bahwa cara Indonesia lolos ke Piala Dunia kurang menggugah dari sisi permainan. Secara sepak bola tidak mengesankan, jadi saya pikir secara penampilan, secara performa jauh lah
lolos ke Piala Dunia, tapi tidak mengesankan lolos, tapi menurut saya nggak pantas cara lolosnya. Merespon pernyataan Bung Towel, seorang pria yang duduk bersamanya juga melontarkan celetukan terkait pencapaian timnas U17. Hahaha, jadi kasihan aja gitu ya. Entahlah. Mimin juga bingung ya dengan isi otak si Towel ini, nggak habis pikir aja. Bukannya ikut bangga malah dibilang nggak pantas. Ya udahlah, lupakan mulut bau si Towel ini ya. Kita lanjut kepada berita selanjutnya. Lolosnya Timnas Indonesia U17 ke putaran final Piala Dunia U17 2025 melalui jalur kualifikasi harusnya menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi Timnas Senior Indonesia yang saat ini sedang berjuang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, peluang Timnas Senior Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 memang cukup berat, tapi masih mungkin. Paling tidak melalui putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Ya, meski sudah lolos perempat final Piala Asia U17 2025 dan juga Piala Dunia U17 2025, Timnas Indonesia U17 tidak ingin kehilangan fokus, apalagi meremehkan lawan terakhir di fase grup Afghanistan. Pertandingan ini akan berlangsung di Prince Abdullah Al Faisal Stadium Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 11 April mulai pukul 00.15 menit. Pelatih Nova Arianto menegaskan bahwa seluruh pemain harus tetap menjaga konsentrasi dan menghormati setiap lawan yang dihadapi, termasuk Afghanistan yang kini berada di posisi juru kunci grup C tanpa poin. Kita bersyukur bisa lolos ke Piala Dunia, tapi sejak awal saya sudah bilang ke pemain tetap fokus satu persatu pertandingan. Kita tidak boleh merasa puas ataupun menilai rendah lawan termasuk Afghanistan. Nova juga berharap tim tetap menjaga intensitas permainan dan tampil maksimal di laga terakhir grup yang akan berlangsung pada Jumat dini hari. Fokus pemain harus tetap sama, tidak ada lawan yang kami anggap lebih rendah atau lebih tinggi. Yang terpenting semua pemain bisa tampil baik dan membawa pulang hasil maksimal lawan Afghanistan. Saya sudah bilang ke pemain, lupakan euforia, lolos ke Piala Dunia, sekarang kita fokus ke laga berikutnya. Setiap game tetap penting untuk perkembangan tim. Dengan semangat konsisten dan juga fokus penuh, Garuda Muda menatap laga kontra Afghanistan bukan sebagai laga formalitas, tapi sebagai bagian penting dari perjalanan menuju prestasi yang lebih tinggi.